اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad, al-fardus samad, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli wa sallim salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pertama dan yang utama ulun ucapkan dan yang ulun muliakan dan yang ulun sayangi dan yang ulun ta'zimkan para habaib wasyara'ib dimanapun mereka berada, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta rombongan Maulid Al-Habsyi. Serta terima kasih kepada MC kita yang luar biasa, ulun seperti berada di Trans TV karena pantun-pantun beliau yang luar biasa. Alhamdulillah, mana kita doakan sidin panjang umur karena luar biasa, sidin muka sidin langkar benar. Belum gagah sidin langkar. Nah, jadi 11-12 kita gagah ulun bang kira-kira. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini dan malam hari ini kita berkumpul bergembira karena kenapa? Penutupan sekaligus kita menyambut bulan yang penuh mulia. Sedih rasanya Pak, ditinggalkan bulan yang mulia, wabil khusus bulan Rajab. Para habaib maupun tuan guru sedih karena kenapa? Habis undangan. Kadang nampau-nampau bang, kada lagi ceramah, kada lagi undang orang. Ya ini luar biasanya, sampai bahkan terakhir sekaligus kita tabarruk insyaallah di bulan yang penuh barakah, di bulan yang penuh mulia. Rajab ini bulannya Allah, Sya'ban bulannya baginda Nabi Muhammad, yang dimana kita ini Pak Bu sudah di bulan Rajab, andai kata kita menanam benih atau padi, inilah hasilnya nanti di bulan Sya'ban dan Ramadan. Apakah hasilnya di bulan Rajab dan Sya'ban? Kita beribadah rajin, setelah datang bulan Ramadan bertambah rajin ibadah kita. Inilah yang kita harapkan ketika kita mengadakan Isra wal Mi'raj
baginda Nabi Muhammad, kita semakin ziyadatul ibadah. Ibadah kita bertambah, yang serajin kurang, sunnahnya kita tambahi. Wajib kita kerjakan, yang sunnah kita tambahkan. Inilah keberkahan ketika kita berada di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Telinga kita masih bisa mendengar, mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih sehat, melangkahkan kaki kita di malam hari ini untuk mengadakan hadir dalam peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Berkahnya luar biasa Pak Abu. Duduk kita pada malam hari ini, berkumpul di sini berkat Nabi Muhammad. Tidak aku ciptakan, kata Allah di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Jikalau kada engkau hai Muhammad, langit dan bumi berserta isinya tidak aku bakal ciptakan. Karena engkau hai Muhammad ada di dunia ini, maka aku ciptakan langit dan bumi. Makanya bersyukur kita berisian Nabi Muhammad. Apa di dalam syair? Wallahi ma hadal wujud illa musyirun lil ma'mud fakum ana dia wadud ya zahiran fi kulli syai salli asalim ya salam ala nabi khair anam wal alif wa sahabil kiram ma'anna mushtaqul apa di dalam syair? Demi Allah, adanya langit bumi ini berkat nama satu orang, yaitu Sayyidina Muhammad. Beruntung orang yang hadir jadi umatnya Nabi Muhammad, hadir di majlis maulid, majlis Isra wal Mi'raj. Karena kenapa? Ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hidup dan mati kita cinta kepada Nabi Muhammad. Pak, betapa beruntung orang yang hidup di dunia, di dalam hatinya ini selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Setiap ingin beribadah ingat Nabi Muhammad. Setiap ingin melaksanakan kegiatan yang insya Allah barakah ingat Nabi Muhammad. Apa yang dikerjakan dengan ingat Nabi Muhammad, bahkan sampai meninggal dunia pun orang yang cinta kepada Nabi Muhammad selalu ingat hidup dan matinya kepada Nabi Muhammad. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhunni ladaikum wa izzi bikum wa rahat ruhi bikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam ruhi rajakur bikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Apa di dalam syair? Amutu wa ahya ala hubbikum.
hidupku dan matiku atas cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan apa Pak Bu pembuktian kita cinta kepada Nabi Muhammad? Ialah salah satunya menghidupkan ibadah kita di sholat 5 waktu. Pak Bu, kita sholat beribadah kepada Allah, salah satu yang dicintai Nabi Muhammad ialah sholatnya itu dalam keadaan suci. Pakaian kita dijaga, jangan sampai bernajis. Libasut taqwa dzalika khair. Berkahnya orang beribadah itu pakaiannya pakaian takwa. Ini setiap hari Senin, bahkan semingguan, sehari Senin baju partai aja. Hari Senin partai PDI. Hari Selasa kuning pulang Golkar. Beribadah pakai baju partai. Pak berjalan ke sana kemari, ke mall kita, bahkan kemana-mana pun pakai baju yang luar biasa bagus. Tapi ketika beribadah kepada Allah, pakaian kita yang diberi pemerintah. Ini naudzubillahi min dzalik, Pak. Kita menghadap Allah bagus-bagus, bahkan mengkawa sunnahnya tuh berimamah karena kenapa? Insya Allah dilipat gandakan oleh Allah pahala orang yang beribadah dalam keadaan suci, bersih yang luar biasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan, istiqamah dalam beribadah, menjaga pakaian kita untuk ketika berhadap kepada Allah dalam ibadah sholat. Jaga Pak Bu, jaga ibadah kita dengan dapat membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tidaklah lepas dari cerita baginda Nabi Muhammad ketika diundang oleh Allah. Orang yang ingat dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ini luar biasa. Apabila orang ingat Nabi Muhammad, pasti selalu memuja Nabi Muhammad. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, apa kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, seorang wali, seorang saleh, seorang dzurriyyatnya baginda Nabi Muhammad, berkata di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, apa kata beliau? Lau ghaba anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tarfata ain lamma adattu minal muslimin. Apa kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Andai kata aku ini lupa dengan baginda Nabi Muhammad sekejap mata, sekedip mata, setumatan bandar bahasa kita, setumat bandar, kada ingat dengan Nabi Muhammad, maka aku bukan digolongkan orang yang beriman. Sekarang kita Pak Bu, apakah kita ingat dengan Nabi Muhammad SAW? Seorang wali, seorang dzurriyyatnya Nabi Muhammad, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, sekedip mata aja tidak ingat dengan Nabi Muhammad. Kata beliau, aku bukan digolongkan orang yang beriman maupun Islam. Sekarang kita jawabannya, apakah kita sekarang ingat dengan Nabi Muhammad? Apakah kita sayang dengan Nabi Muhammad? Seorang yang insya Allah dzurriyyatnya Nabi Muhammad, seorang alim, seorang saleh, berkata seperti itu, berarti orang itu setiap detik maupun menitnya selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pak Bu, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, tidaklah orang tersebut selalu menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dengan apa kita menyebut Nabi Muhammad? Duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis salawat, duduk di majelis burda, duduk di majelis dalailul khairat, yang semua itu mengisahkan ceritanya Nabi Muhammad. Apabila orang menceritakan Nabi Muhammad, insya Allah tempat ini barakah. Tempat ini insya Allah dinazarah, dipandang oleh baginda Nabi Muhammad. Apalagi orang yang senantiasa dakwah, selalu memuji baginda Nabi Muhammad, ingat kepada Nabi Muhammad, karena sebentar lagi, apalagi malam hari ini, sudah memasuki bulannya baginda Nabi Muhammad.
Insya Allah bertambah kita sholawat kepada Nabi Muhammad, bertambah terus ibadah kita berkat Nabi Muhammad, ibadah sholat kita yang bolong-bolong sekarang bertambah dengan berkat Nabi Muhammad. Kenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad, kenalkan orang-orang tua kita yang tidak mau mengaji ilmu-ilmu agama, kenalkan dengan apa? Dengan Nabi Muhammad. Pak Bu, orang yang masih hidup orang tuanya itu suatu keberkahan. Karena doanya orang tua 70 wali pun kalah dengan doa orang tua kita. Ini yang luar biasanya, bawa ke pengajian, bawa sana keluarga kita, duduk di majelis salawat, memuji baginda Nabi Muhammad. Insya Allah hidupnya pasti diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang ada orang tuanya kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Karena Bapak Bu, keberkahan hidup di dunia ini apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, maka patahlah fondasi hidup kita. Belum pernah Pak Bu dikamui apa jamaah ulun ke rumah. Orangnya sukses, sugih luar biasa, sugih benar. Bukan sugihnya luar biasa, datang ke rumah ulun. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ulun buruai ke sini. Hendak pulang haji. Adalah guru amaliyahnya supaya ulun khusyuk di sana mengerjakan ibadah yang ulun ingatkan kerja. Jar ulun adalah mama abah dia. Mama abah ulun buruai lawas benar sudah meninggal. Ajar ulun sudah meninggal ziarahi kubur sini. Anu gue ya ulun pada bisa baca Quran, maulah biar 40 ajar ulun mau kada mau maupun menyuruh bang isut tulakan 3 buah mobil. Alhamdulillah setengah jam biar mencari kubur kuitannya aja. Baca ulun gini biar lawas gak ada ziarah ya ulun. Lawas guru berapa tahun ya ulun? 8 tahun. Masya Allah ya ulun gini. Mulai 8 tahun anak pian sudah kelas 2 SD, kurangnya sugih, sukses luar biasa. Tapi sugihnya Pak Bu, suksesnya si beliau, tapi kada berberkah. Kenapa? Orang tua kada diziarahi, orang tua kada didoakan. Inilah salah satu tanda bakti kita untuk keberkahan dunia maupun akhirat. Ingat mama abah kita. Walaupun sugihnya luar biasa, walaupun sukses luar biasa, tapi suksesnya kada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 tahun biar bayangkan. Jauh ulun di sini aja sudah kita baca suratul Fatihah sampai doa. Aku guru aja waktu hidup tuh mama ulun tuh udah berjalan. Oleh ulun kubur berpindah. Ini mau bulat jar ulun deh. Dipadahinya kubur mamanya berpindah. Ulun sini aja sudah uyuh mencari. Jar ulun membawa kembang. Untuk membawa biar. Yang akan membawa ya Allah benar. Makanya Pak Bu, sunnahnya ketika kita ziarah itu ini dalil. Ketika baginda Nabi Muhammad berjalan dengan para sahabat, beliau melihat salah satu makam kubur itu di dalamnya diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatilah baginda Nabi Muhammad, ketika itu pelepah kurma dipatah dengan Nabi Muhammad, ditajak di makam orang tersebut. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa pian ini menaruh pelepah kurma di kubur ini? Apa kata Nabi Muhammad? Aku mendengar di dalam kubur ini disiksa dan diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pelepah kurma ini tidak kering, selama itu juga ini memintakan ampun kepada orang yang di dalam kubur. Ini jadi dalil Pak Bu. Ketika kita ziarah ke makam walinya Allah, ke makam orang tua kita, jangan sampai kita kada membawa kembang. Selama kembang ini kada kering, selama itu juga memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil Pak Bu. Makanya mun kawa umur kuitan itu dibagusi, ditanami. Ulun guru aja pernah mendengar ceramah kada boleh bertanaman di kuburan. Tinggi kada boleh, yang boleh itu batang nang lamah. Mun batang karas kada boleh, mun tiwada kasturi ditanami di kubur kuitan setahun terbelangger. Ini berpala bisi anak. Kubur kuitan ditanami kasturi setahun pian ya kan. Akhirnya sudah kasihan. Ikan buli yang buli itu rinjuang, tahu lah rinjuang. Ada yang kayak habang-habang daunnya. Di sini apa namanya di sini? Apa? Kamban. Oh, kamban.
Kambat. Oh, kambat lah. Di sana pada ulun hari juang. Nah itu selama itu kada karing, selama itu juga memintakan ampun kepada orang yang dalam kubur. Nah, bagus ini kubur kuitan. Setiap Jumat insya Allah kita ziarahi, insya Allah keberkahan hidup pasti kita akan dapat. Karena kenapa? Kunci orang yang ingin sukses dunia maupun akhirat ialah bahagiakan orang tuanya di dunia. Apabila Pak Abu kita sukses, waktu orang tua kita setelah meninggal dunia, keberkahan kita ini luar biasa dicabut oleh Allah. Himungi hati mama abah kita dengan berkat kita duduk di majelis, kita niatkan hati kita, hadirnya kita kirimi kepada orang tua kita, insya Allah beliau di dalam kubur bergembira memandang kita duduk di majelis salawat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang meninggal dunia insya Allah kuburnya beliau menjadi raudhatun min riyadil jannah. Yang masih hidup insya Allah dipanjangkan umur di dalam taat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Anwarul Bahiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkatul Mukarramah, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat, di dalam perjalanan menuju langit pertama sampai ke 7 sampai ke Sidratil Muntaha dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Pak Abu, Nabi Muhammad itu orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu ruhnya saja naik, bukan. Ataupun jasadnya Nabi Muhammad yang naik bertemu Allah, ruhnya ditinggal oleh Allah, bukan. Tetapi ruh dan jasadnya Nabi Muhammad itu langsung bertemu Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Artinya di dalam kisah, di dalam cerita ketika Nabi Muhammad diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dan jasad Nabi Muhammad itu bertemu Allah. Dalam riwayat Pak Abu, panasnya bekas duduknya Nabi Muhammad, berbaringnya Nabi Muhammad itu masih ada ketika beliau kembali. Artinya seumat aja Nabi Muhammad, kalau kita ditempuh secara akal itu kada mungkin. Tapi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, setiap Allah yang berkehendak pasti terjadi. Maka dari itu ketika Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ luar biasanya perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang ingin dekat dengan Allah, jalannya jangan lupa dengan Nabi Muhammad. Apa kata Habib Ali? Tawajjahtu ilallah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawajjahtu ilallah, jalan orang yang ma'rifat kepada Allah, wasilahnya yaitu Sayyidina Muhammad. Apabila orang ingin dekat kepada Allah tidak melalui jalannya Nabi Muhammad, maka dari itu tidak sampailah orang tersebut ma'rifat kepada Allah. Karena satu jalan yang benar, yaitu jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sekarang ini di hati kita ini merindukan Nabi Muhammad? Pak Bu, seorang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat, wahai Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, andai kata pian meninggal dunia, di manakah pian dimakamkan? Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Wahai para sahabat, andai kata ketika aku wafat meninggal dunia, ingin dikuburkan, dimakamkan, apabila pintu gerbang makam baginda Nabi Muhammad itu terbuka sendiri, maka aku kuburkan dekat Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad menginginkan aku dengan beliau. Tapi apabila tidak terbuka dengan sendirinya, maka kuburkan aku di Jannatul Baqi. Maka terjadi peristiwa yang luar biasa ketika wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sudah dimandikan, dikafankan, disolatkan, sudah ingin memakamkan, maka bingung para sahabat. Di manakah Abu Bakar Siddiq ini akan dimakamkan? Apakah di Jannatul Baqi? Apa di makam baginda Nabi Muhammad? Maka dibawalah jasad yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika di muka pintu gerbang makam baginda Nabi Muhammad, di situ kejadian yang luar biasa.
pintu makam gerbang baginda Nabi Muhammad itu terbuka dengan sendirinya. Berarti kata para sahabat, Nabi Muhammad menginginkan Abu Bakar Siddiq ini dekat dengan beliau. Inilah dalil bahwa al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang ia cintai. Ini tanda bukti Nabi Muhammad cinta kepada Abu Bakar Siddiq sampai meninggal dunia pun ingin berdekatan dengan Abu Bakar Siddiq. Tapi apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai para sahabat, Anda kata aku dimakamkan dekat Nabi Muhammad, jangan sejajarkan aku dengan Nabi Muhammad. Makanya di Madinatul Munawwarah itu makam Sayyidina Abu Bakar itu pintangan bahunya baginda Nabi Muhammad. Karena kada sejajar dengan Nabi Muhammad. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Karena satu orang di dunia ini yang paling sempurna ialah hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pak, luar biasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Dengan apa kita dekat dengan Nabi Muhammad? Ialah salah satunya selalu mengikut pelajaran Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang insya Allah rajin dalam ibadah, Kenapa? Karena disitulah hati kita ingat dengan Nabi Muhammad. Ayo, luar biasanya ibadah kita dijaga, puasa kita dijaga. Inilah salah satu insya Allah yang menggembirakan hatinya baginda Nabi Muhammad. Karena orang yang senantiasa rohnya itu bersambung dengan Nabi Muhammad, salah satunya amaliyahnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa kata Habib Ali Sahibul Maulid? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Ruh orang yang seringkali bersalawat kepada Nabi Muhammad, memuji baginda Nabi Muhammad, pasti ruhnya itu bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Pak Bu, orang yang meninggal dunia itu apa yang dikerjakannya selama di dunia, ketika meninggal dunia itu gawiannya. Gawiannya saban hari bedung di pos, insya Allah kayak itu juga kan. Insya Allah dah. Karena gawiannya selama di dunia, apa aja gawiannya di dunia, karena akhir hayatnya apa yang dikerjakan di dunia. Tandanya apa Pak Bu? Pernah kejadian perempuan ingin meninggal dunia. Mudahan kita ini dimudahkan oleh Allah menyebut kalimat tauhid ketika meninggal dunia. Perempuan ini Pak Bu, sakitnya luar biasa ketika sakaratul maut. Ketika itu lakinya berbicara kepada istrinya. Istrinya ini setiap hari menyebut buka. Nah, pajar lagi nang dibuka lagi jendela lawang habis berataan sudah dipalaki nang laki buka. Nah, pajar laki pulang dipacul, lawan laki berataan baju dipacul, selawar dipacul, berlanjang berataan sudah tetap buka aja. Bingung nang laki ini, nang bini ini kalau mau ampi mau ucap makan buka. Lalu ingat nang laki berucap, aku bukakan pintu maaf 1000 maaf ketika ikam hidup denganku. Maka dari itu luar biasanya setelah dibukakan pintu maaf oleh seorang suaminya, maka dari itu langsung mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhir hayatnya alhamdulillah dalam keadaan mengucap kalimat tauhid, man akhiru kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Orang yang akhir hayatnya menyebut kalimat tauhid, di situ Allah Ta'ala meletakkan jasad yang mulia itu masuk surga bighairi hisab. Dan lisan kita ini selalu ingat dengan Allah dan baginda Nabi Muhammad. Pernah kejadian Babu di Banjar. Di Banjar ada nama kampung itu di Kandangan. Kampung Kandangan namanya. Waktu zaman itu zaman Covid. Nah, zaman Covid binian seorang perempuan yang meninggal dunia, beliau itu padahal tidak kena Covid,
tapi seberataan COVID. Nah, seberataan COVID divonis. Maka dari itu beliau itu waktu hidup berpesan kepada seorang suaminya, apabila aku meninggal dunia, kuburkan aku di kampungnya, katanya. Di kampungnya itu di Kandangan. Ketika meninggal dunia karena prosedur pemerintah ataupun rumah sakit, maka dikuburkan di makam khusus COVID semua. Nah, dimakamkan. Setelah itu dimimpi oleh istrinya itu, suaminya, bahwasanya ini kada hendak dimakamkan di situ. Setelah itu 3 tahun berjalan, dibongkar dan dipindah. Ketika itu kejadian yang luar biasa, jasadnya ini utuh luar biasa perempuan ini. Jadi seorang guru bertakun, bertanya, apa amaliyah Bini Pian ini? Bini Pian ini amaliyahnya apa? Jadi ini 3 tahun sudah dimakamkan, dikubur, kada hancur, bahkan kain kafan pun bersih luar biasa. Ada dai jenang lagi bangun guring bertatapas manukan makan bahira. Ada dai amaliyah kada denang lainnya. Tapi jadi aku ingat bini aku ini kada pernah menyariki lawan aku. Kada pernah merangut dalam rumah tangga pun, inya kada pernah merangut muhanya ini. Tuan guru pantas saya bini Pian ini diberi oleh Allah Ta'ala rahmat yang luar biasa. Setiap hari ujar sini, setiap bangun guring kada pernah merangut, kada pernah menyari, malah bahkan ketika bangun guring tersenyum luar biasa menyambut suaminya. Oh, pantas ujar Tuan Guru, bini Pian ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya. Maka dari itu inilah balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jasadnya utuh ketika dibongkar. Nah, Bu, maka dari itu bangun guring senyumi laki. Ini sudah ya Allah Karim. Abahmu bangun tuh hormalan daun aja guring. Hani bangun guring di mamainya sudah tuh tak pasang betuyuk abahmu dadai. Hani ini akhir hayat kita baru. Luar biasa beliau yang di dalam kubur 3 tahun, luar biasa. Inilah balasan orang yang senantiasa akhir hayatnya, hidupnya mengabdi kepada cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dalam riwayat Sayyidatina Khadijah itu luar biasa, Pak. Luar biasa dengan Nabi Muhammad. Bahkan siang pun ketika selesai makan, Nabi Muhammad ingin ke kamar, ditanya oleh Sayyidatina Khadijah, wahai kekasihku Muhammad, pian hendak ke mana? Aku hendak ke kamar, ujar baginda Nabi Muhammad. Pian hendak ulun temani kah ya Rasulullah? Kada usah ya Rasulullah, aku hendak istirahat. Bahkan sedetail apapun pekerjaannya Nabi Muhammad, Sayyidatina Khadijah senantiasa menemani baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan istri kita, suami kita, insya Allah bertambah cinta kepada kita semua. Artinya lakinya disayangnya, istrinya disayangnya. Ini insya Allah keberkahan yang luar biasa mengikut salafun salihin, orang-orang saleh, para nabi-nabi Muhammad, para nabi-nabinya Allah. Insya Allah berkasih sayang ruhama bainahum. Insya Allah kita berkat cinta dengan Nabi Muhammad, cinta kepada orang-orang saleh. Insya Allah akhir hayat kita, wabil khusus berdoa kita kepada Allah, lisan kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucap 2 kalimat syahadat, mengucap kalimat tauhid. Ini yang insya Allah alamat min husnil khatimah. Mudah akhir hayat kita husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu puncak daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW tidaklah melainkan kita selalu istiqamah dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu fondasi orang ketika hidup di dunia, ingin sukses, ingin bahagia, ingin hidupnya barakah, rezekinya berkah. Salat 5 waktu jangan kita tinggalkan. Umur kita Pak Bu ribuan tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi tidak salat maka sia-sia. Bapak umur yang diberikan oleh Allah. Apa lagunya ada? Sepohon kayu daunnya rimbun,
lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ayuhal hadirin, umur kita semakin panjang, semakin tua, apakah kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu, ingatkanlah diri kita, ingin dekat kepada Allah dan Rasulullah, kita yang hendak baik, kita juga yang hendak jahat. Umur kita semakin tua, ketika orang mendengar azan, tercepatlah kita bersiap-siap untuk ke surau, untuk ke masjid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita kadang tidak tahu bahwa umur kita tidak memandang tua, tidak memandang muda. Atau kalau apabila Allah Ta'ala menginginkan kita balik, kita kembali kepada Allah, dimanapun kita berada, insya Allah Allah Ta'ala pasti menjemput kita semua. Mudah akhir hayat kita insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Pak Bu, orang yang meninggal dunia, itu apa? Ketika kita melihat seringkali keluarga kita, sanak keluarga kita, saudara kita, banyak seringkali kita melihat meninggal dunia ini tanganga Pak Bu, tanganga luar biasa. Karena kenapa? Ketika ruh dicabut itu sakitnya luar biasa. Maka dari itu ketika meninggal dunia kita melihat tanganga, kita aja melihat ampun kita terkena luka, pasti kita aja kita. Apalagi ruh dicabut oleh para malaikat. Maka dari itu sunnah ketika kita meninggal dunia, sunnahnya itu diminumi air zam-zam. Sunnahnya kalau ada mengisi jamaah di Kalteng Pak Bu, menelpon ulun, assalamualaikum guru, waalaikumsalam, apa kabar? Ulun meninggal guru, apabila jar ulun hanya asar ini guru, jar ulun awak sini masih panas lah, tinggi hangat masih guru, jar ulun adalah air zam-zam. Hadang guru lah ulun mencariakan. Lepas 10 menit diteleponnya, assalamualaikum guru, waalaikumsalam, dan adalah jar ulun air zam-zamnya. Anu guru kadeda air zam-zamnya, mun kadeda jar ulun banyak putih aja. Anu guru waktu hidup tuh abah nih ketujuh minum sprite. Jangan jar ulun, jangan meninggal beneran mayit. Ini kepala bana jar ulun gini bisa anak mau mulut. Apa jangan diminumi banyak sprite kan apa habar suruh siang baca yasin aja mayit apa habar. Bukahan orang ini sunnahnya Pak Bu. Sunnahnya ketika meninggal dunia itu diminumi air zam-zam. Karena kenapa? Orang meninggal dunia itu dahaga ini luar biasa, haus ini luar biasa. Maka dari itu sunnahnya itu ganjil 3, 5, 7, 9. Nah itu sunnahnya diminumi, ditetes, disendok. Nah bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya lakian Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Misalnya babinian perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini sunnahnya ganjil 3, 5, 7, 9. Teteskan di mulut misalnya rapat, itu cukup dioleskan. Apabila tenganga itu diminumkan, diteteskan. Nah, 3 tetes kita teteskan. Amun jar mayit lagi, nah tuh dusainya tuh pada mati, terus siup benernya. Dusainya pian. Ini sunnahnya Pak Bu. Insya Allah ketika di dalam barzah alam kubur kata guru kami ada nama baginda Nabi Muhammad, insya Allah dilepaskan adab siksa kubur ini di dalam kuburnya. Ayo, nama Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, apalagi ketika akhir hayat kita dijemput oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat wali-walinya Allah, berkat guru-guru kita, insya Allah yang hadir di sini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dosa mama abah kita, dosa anak laki bini kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dimatikan dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita, zuriat kita menjadi orang saleh, orang alim. Dan mudah-mudahan berkat Rasulullah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad di dalam surganya Allah bersama guru-guru kita. Dan mudah-mudahan berkat Rasulullah sebelum keluar dari tempat ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajat dunia maupun hajat urusan akhirat. Dan mudah-mudahan berkat Rasulullah jangan dimatikan kita sebelum kita ziarah Makkah wal Madinah, ziarah Makkah wal Madinah, ziarah Makkah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirin wal hadirat, kita tutup ini majlis dengan penuh keberkahan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaika fi asya ya rafi' asya ya rafi' asya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyan ya rafi' asyan ya rafi' asyan kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan laysa muhtajan laysa muhtajan ila sunuji ya Rasul ya Rasulullah ya Rasulullah ya rafi' asyan ya rafi' asyan ya rafi' asyan fajazaka Allahu khairan jazaa ya muniral kawn ya muniral kawn ya muniral kawn bil balaji ya Rasulullah ana mun ya Rasulullah Asya ya Rafi' Asya ya Rafi' Asya ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul an hum amanul an hum amanul ardi fadzakiri ya Rasulullah salamun ya rafi'a
Mudah-mudahan berkat sholawat yang malam hari ini insyaallah kita baca, mudah-mudahan kita diakui umatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita berkumpul dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan akhir hayat kita Nabi Muhammad menjemput kita semua dalam keadaan mati dan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakah ini saja dapat beliau sampaikan. Salah khilaf mohon maaf, al-insan mahallul khata wal nisyan, manusia tempat salah dan khilaf. Sekali lagi minta ampun, minta halal, minta ridha, dunia akhirat wa bi'an barakah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.